Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Pada kesempatan ini saya akan coba membahas bagaimana menginstalasi diri dengan Al-Quran. Ini sebuah pembahasan yang sesungguhnya sangat memandu bagi siapa yang ingin menginternalisasi dirinya dengan Al-Quran Al-Karim. Sebelum masuk kepada teknis, saya ingin coba buka cakrawalanya dulu, cara memandang Al-Quran Al-Karim. Sangat disayangkan memang, seperti yang dituturkan oleh Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Rasulullah, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Saya ingin tekankan di kata mahjura. Rasulullah SAW berkeluh kesah, dan keluh kesahnya ini kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa curhatnya Rasul? Inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, telah menjadikan hadzal Qur'an, Qur'an ini mahjura, sesuatu yang tidak diajukan. Artinya umat ini enggak serius dengan Al-Quran. Kenyataan ini didukung oleh fakta lapangan memang. Tentu kejadiannya bukan pada masa Rasulullah SAW. Ini sebagian besar yang dikeluhkan Rasulullah SAW adalah di zaman setelahnya. Gampang mencari penghafal Quran sekarang, tapi kenyataannya seperti dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, di zaman kami sedikit orang yang direzekikan menghafalkan hurufnya, tetapi di zaman kami direzekikan, banyak orang direzekikan mudah menghafalkannya. Pengamatan lapangan saya di Indonesia ini lebih dari 10 tahun mengajarkan tadabbur Quran keliling Indonesia, itu ternyata hanya 15% umat Islam Indonesia yang punya Quran. 85%-nya sudah hafal semua berarti nggak perlu punya lagi. Mereka bisa beli HP, mereka bisa beli motor, tapi nggak mampu beli Quran. Tandanya apa? Sebetulnya nggak butuh sama Quran, nggak butuh. Dan yang sudah punya Quran, pengamatan saya di lapangan, saya takut saya baca di sini tahu benar begitu. Hanya 2% saja umat Islam yang punya Quran terjemah dan pernah menghatamkan sekali saja seumur hidup, baca terjemahan dari awal sampai akhir. Saya katakan saya takut ngecek di sini, takutnya benar. Boleh saya ngecek? Boleh saya minta izin saya membuat penelitian acak di sini dengan satu kuesioner saja. Siapa di antara Anda yang seumur hidup pernah sekali saja karena ingin tahu isi pesan Tuhan yang di dalam Al-Quran, sebab tidak pandai bahasa Arab, ingin baca terjemahan Al-Quran Al-Karim lalu dibaca sampai habis? Siapa yang pernah sekali saja mengatakan terjemahannya seumur hidupnya? Nggak usah tahu waktu, saya bilang itu 90% di sini cuma barangkali takut ria bulan Ramadan. Boleh tahu? Satu.
2. Alhamdulillah. Kalau saya bilang 2%, paling nggak ada perwakilan 2 orang. Yang lain barangkali yang tadi tawadu tidak ingin ria atau tawadu tawaran duit. Hidupnya sibuk untuk mencari duit sehingga nggak sempat baca Quran. Atau mungkin gara-gara nggak baca Quran sehingga hidupnya cari duit, bukan mencari sesuatu yang paling dia butuhkan di dalam hidupnya. Nah, yang saya maksud dengan menginstalasi diri dengan Al-Quran adalah bertadabbur Al-Quran di sini. Mentadabbur Al-Quran itu sangat indah, entertaining, dan pada puncak seni seseorang. Puncak seni seseorang sebetulnya adalah kalau dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncak cita rasa seni, entertaining seseorang sebetulnya, hiburan tertinggi seseorang adalah kalau dia sudah menjadikan Quran satu-satunya paling nikmat untuk didengarkan, disenandungkan di pendengaran hatinya. Ini puncaknya. Ada cerita seorang kakek tiap hari baca Quran terus, sampai barangkali cucunya ini heran, kayak sudah berapa kali kakek khatam. Si kakek kemudian berhenti dan kemudian bertanya, memang kenapa kamu bertanya seperti itu? Apa kakek gak bosan itu baca Quran? Enggak. Emang kakek mulai hafal Quran umur berapa? 15 tahun. Terus kalau khatam berapa kali dalam seminggu? Ya kadang 3 hari sekali, kadang seminggu sekali. Pertanyaan terakhir adalah, apa kakek gak bosan? Tiba-tiba si kakek ini menangis. Jujur dah, kalau kakek sudah sampai menjelang akhir di sana, kakek itu untuk memulai kembali dari awal. Itu jika kalbu sudah bersih. Tadi ada sholat, kita sholat. Berapa orang di antara kita yang ketika sholatnya merasakan perjumpaan dengan Tuhannya, merasakan suasana audiensi dengan Tuhannya, Allah SWT. Saya ingin katakan begini, berapa banyak orang yang baca Quran itu sia-sia karena tidak sampai tujuannya, dan berapa banyak orang yang sholat juga sia-sia karena tidak merasakan perjumpaan dengan Tuhannya sebagai tujuan daripada sholat itu. Nah, dalam Al-Quran itu sebetulnya perbedaan mendasarnya dengan tafsir begini. Tafsir mengantarkan orang kepada makna, memahami makna. Salah satu guru 3 kali masa bersih atau 3 kali masa haid, misalnya masa iddah perempuan. Itu tafsirnya bisa macam-macam. Tetapi tadabbur menghantarkan kita kepada maksud dan tujuan ayat. Contoh, saya ingin ambil yang ringan dulu di dalam surah Al-Qasas ayat 71 dan 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya' afala tasma'un. Bagusnya sih memang melihat pegang Quran baru bisa mantap gitu. Saya boleh minta dijalan nasi di sini, kering. Mati nggak sih? Mati. Qul ara'aytum,
dimakan di sini. Katakanlah, apa itu? Terangkan kepadaku. In ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat, kira-kira apa jadinya? Kalau semua hari itu adalah malam sampai hari kiamat, apa jadinya? Sampai di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk berpikir tentang ciptaannya, karena kita akan diajak untuk mengenal Dia. Seandainya semua hari adalah malam, yang paling berbahagia pengantin baru. Kan kalau pengantin baru itu berharap ya laitul wa ya naqif, wahai malam panjanglah, wahai siang berhentilah. Tapi bayangkan kalau suasananya malam terus dan pengantin baru punya gituan terus, mungkin 3 bulan mati gitu. Mungkin juga yang paling berbahaya adalah kalau semua hari adalah malam. Betapa kejahatan tidak henti-hentinya terus bekerja di situ. Kejahatan yang biasa muncul di malam hari, kekuatan gelap yang muncul di tengah kegelapan malam tidak rokok, dan fitrah para tukang sihir yang senantiasa membaca mantra dan hanya bisa dilakukan ketika malam mulai gelap. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan yang membahayakan lagi adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Seandainya semua hari adalah malam, tapi menarik di sini ini yang dipertanyakan adalah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Jadi ayat ini sebetulnya menggambarkan tentang tauhid rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Dia yang tunggal yang menciptakan bumi dan langit. Jadi kalau Anda bikin puisi, Anda bilang sinar rembulan, berarti tidak paham bahasanya, karena sinar tidak cocok bagi bulan. Yang cocok adalah cahaya. Mayatikum billah. Siapa yang bisa mendatangkan cahaya atau sinar matahari di dunia ini selain Allah? Jadi orang itu kalau terus mengaktifkan pikirannya, sebetulnya segala sesuatu di dunia ini menjadi miracle bagi dia. Anda yang biasa merokok itu, ketika Anda nyalakan korek api, atau ibu-ibu ketika menyalakan korek api di dapur, kalau memikir sebetulnya itu miracle. Seandainya itu baca Quran, tapi kalau baca Quran ya biasa-biasa aja. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Surat Yasin yang menggambarkan bahwa dari kayu yang hijau daunnya dimudahkan oleh kamu membuat api. Apa ayatnya? Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Dialah yang telah memudahkan kamu menyalakan api dari kayu yang hijau daunnya. Seandainya Allah tidak mudahkan sampai putus jempol dari jari itu, tidak akan nyala itu api. Kalau modalnya cuma gesek-gesek doang. Seandainya Allah tidak sediakan yang namanya karbon di sekitar gesekan korek apimu, tidak adanya unsur gas di dalam sekitar korek api yang sedang kamu gesek, sampai putus jemaah itu tidak akan ada itu api. Api nar yang terbuat daripada nur, partikel-partikel cahaya itu, hanya dengan sekali gesek dan kamu bisa menyalakan api. Api kamu bisa gunakan untuk menanak nasi kemudian bisa kamu makan. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naran fa idza antum minhu
Tuntun. Itu salah satu kedahsyatan satu ayat saja di surat Yasin. Tapi saya surat Yasin sekarang karena tidak ditadaburi identik dengan lonceng kematian. Jadi seperti suara burung gagak kematian, kira-kira begitu. Sebagaimana halnya ayat kursi, ini cuma jadi alat pengusir setan. Padahal sesama setan dilarang saling mengusir. Saya tidak bercanda dengan perkataan saya ini. Setan-setan di Indonesia ini lebih hafal ayat kursi ketimbang manusia. Dan tajwid setan di Indonesia ini lebih hebat daripada manusia. Saking rasisnya setan di Indonesia dengan bacaan orang Indonesia. Dan ini terjadi sama teman saya. Malam-malam istrinya kesurupan. Dia telepon saya di Jakarta Timur, dia di Jakarta Utara. Bahkan istri saya kesurupan. Kenapa boleh? Ya sudah, coba cek dulu. Matanya merah enggak? Tubuhnya kenyang atau tidak? Suaranya berubah atau tidak? Iya, semua di kantor itu ada. Ya sudah, coba ayat kursi doang. Ayat kursi doang lagi pertanyaannya. Udah bacain aja. 10 menit kemudian dia telepon lagi ke saya. Bahkan, sudah bacakan. Terus, tadi karena dikoreksi ada benar saya yang kurang. Mungkin bacaan agak cepetan barangkali. Tanpa pemahaman, tanpa keyakinan. Saya tak tahu apa dan siapa yang membacanya. Ya kalau kita perhatikan kan koruptor itu umurnya berulang-ulang. Ya pulang kelakuannya nggak berubah lagi. Jadi ada seorang tahanan di KPK udah tersangka dan memang udah terbukti. Wah, keluarganya jumlahnya 30 orang. Kebetulan pembimbingnya teman saya. Dia curhat ketika di Batak bahwa dia tahu apa siapa yang saya bimbing sekarang. Siapa? Keluarga ini yang sudah jadi tersangka. Kenapa? Disuruh mendoakan diri Mu'tazam supaya bebas jadi tersangka. Saya dapat inspirasi di situ. Seandainya doanya dikabulkan, saya akan juga ke Presiden agar semua keuntungan BUMN paling tidak 10% yang mengumpulkan orang Indonesia dan mendoakan Indonesia agar keluar dari krisis multidimensinya di Mu'tazam. Anda setuju? Kalau setuju termasuk saya ajar di proposal ini. Seandainya Tuhan bisa dibohongi dengan cara itu atas semua ibadah dan doa-doa itu. Kembali. Jadi memang tadabbur ini berhenti sejenak di ayat, lalu menggunakan ketajaman mata hati untuk merenungi makna di balik kata ayat satu persatu bahkan sampai ke huruf-hurufnya untuk menemukan mutiara yang ada di dalamnya. Nah, saya bantu sekarang di surah Al-Qasas ayat 71. Kata Allah, terangkan kepadaku jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat. Sampai di situ kita diminta untuk berhenti. Sebab kalau dilanjutkan nanti yang satu belum selesai, Anda diajak lagi kepada Quran untuk berpikir yang lain, malah nanti nggak paham semuanya. Jadi bertadabbur itu waqafah, berhenti sejenak, lalu kemudian merenungkan kata per kata. Iya juga ya, apa jadinya seandainya semua hari itu malam. Pertanyaan kedua, man ilahun ghairullah yatikum biya. Kalau gitu siapakah Tuhan sesembahan yang telah mendapatkan cahaya, mendatangkan sinar maksud saya selain Allah? Di situ langsung terbelalak. Masya Allah, Masya Allah, bukan subhanallah. Ini karena presenter kadang-kadang gak paham beda Masya Allah sama subhanallah. Semuanya dikit-dikit kagak subhanallah, kagak dikit subhanallah gitu. Subhanallah itu digunakan ketika melihat sesuatu yang ganjil, yang dikhawatirkan kita mencela situasi dan kondisi sehingga kita sucikan Allah. Kalau melihat sesuatu yang positif, baik dan menakjubkan, awalnya kita mengucapkan Masya Allah, itu beda.
Apa bedanya subhanallah dengan astagfirullah? Kan keduanya sama-sama mengampunkan dosa. Astagfirullah dibaca saat kita ingin bertobat kepada Allah atas dosa-dosa maksiat yang kita lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, maka akan diampunkan kita dari dosa-dosa maksiat. Kalau subhanallah ini mengampunkan dosa-dosa ketika kita baca bertasbih, mengampunkan dosa-dosa akibat kebodohan kita tentang asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar punya pemahamannya memang. Ini butuh dalam contohnya gini saja. Kalau Anda punya baju kotor, bagaimana cara membersihkannya? Ya dengan air, pakai sabun, cuci kalau perlu, sikat. Tapi kalau handphone kotor, masukin air, celupin pakai sabun, sikat gitu. Nah, memang pola membersihkan antara handphone sama baju tentu berbeda. Tapi efek yang ditimbulkannya bisa saja lebih berbahaya kotoran-kotoran yang tidak kelihatan itu. Nah, kembali. Jadi bertadabbur itu betul-betul memperhatikan setiap perkataan Allah itu secara mendalam, mulai dari kosakatanya sampai ke dalam maknanya. Makanya tadabbur ini kelasnya memang kalau segmen TV itu kelas AB lah kira-kira. Kalau dipaksa suruh ke C itu agak meredep memang. Karena kan kelas C umumnya JP, ngaji kuping gitu. Jamaah gitu. Gitu misalnya. Karenanya 13 tahun saya mengajar tentang tadabbur Quran ini, saya sangat menikmatinya. Sangat menikmatinya, dan setelah itu saya tidak mau berhenti dan jadi guru ngaji. Guru ngaji 11. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Baik. Afala tasma'un, di ayat ini dilanjutkan, maka apakah kalian tidak mendengar? Ini menarik ini. Kok tadi berkaitan dengan malam, kok malah kita disuruh mendengar ya? Di ayat 71 tadi, sekarang ayat 72, akhirnya nanti kita afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Jadi kalau malam kita disuruh mendengar, siang kita disuruh melihat. Saya bacakan ayatnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini sebetulnya tadabbur yang ringan yang kelas-kelas basic. Jadi kita dari awal sudah dikasih lihat mudahnya bertadabbur. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikum an-nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Katakanlah, qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikum an-nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Apa jadinya jika Allah menjadikan untukmu siang terus-menerus sampai hari kiamat? Bahaya kira-kira buat kita? Menguntungkan nggak kira-kira? Ya buat para pebisnis kadang-kadang, please matahari jangan terlalu dulu, ini kalau nggak cair soalnya ini bahaya ini gitu. Hari coba pulang begitu kan? Kalau bisa siang terus deh. Apalagi kameramen lapangan yang jangan sampai ini cepat habis ini cahayanya barangkali. Tadi siang pas mau syuting on top gitu ya, apa namanya, top lightnya gitu, baru kemudian sekarang wah mendung pas dapat sore dikit cahaya keburu menjelang maghrib. Kalau bisa jangan maghrib dulu deh gitu, kata si kameramen di lapangan. Mungkin ada untungnya bagi sedikit orang, tetapi bahaya bagi semuanya. Ada satu hormon di dalam tubuh, jadi saya coba breakdown ini, analisis kita harus berhenti sebentar. Apa bahayanya jika semua hari itu adalah siang terus? Mungkin TV One disuruh kerja terus itu, kerja terus orang kalau siang itu bangunnya bawahannya. Tapi bahayanya adalah
ada satu hormon di dalam tubuh dan itu berfungsi sebagai antibodi dan hanya bisa diproduksi ketika kita istirahat dalam keadaan gelap di malam hari. Dan lifetime daripada hormon itu 24 jam. Ketika Anda tidak tidur dalam keadaan gelap, maka Anda tidak memproduksi hormon antibodi itu dan itu berbahaya bagi tubuh Anda. Ada banyak analisis bahayanya kalau semua hari adalah siang. Berhenti sejenak di situ, itu tidak boleh. Lalu kemudian Allah perlihatkan lagi ayat di sini, man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi. Nah, sekarang kalau begitu pertanyaannya kata Allah, adakah sesembahan lain yang kamu sembah yang bisa menjadikan malam yang kau gunakan untuk beristirahat di dalamnya? Itu poin berikutnya. Oh, kita disuruh berpikir tentang keberadaan siang. Betapa bahayanya kalau sampai hari kiamat terus-menerus seperti itu. Baru kemudian kita diingatkan, lalu siapa yang bisa menciptakan malam, menjadikan malam? Salah kalau saya katakan menciptakan malam, tetapi menjadikan malam. Ja'al bukan khalaq. Artinya, kalau sudah ada itu, setiap kata itu menjadi terarah dan setiap kata itu bisa dipertanggungjawabkan mana dalilnya. Lalu kita diingatkan di sini, siapakah yang bisa menjadikan malam? Malam dijelaskan fungsinya taskununa fihi, agar kamu bisa beristirahat di sana. Tetapi menarik, ketika dijelaskan tentang siang, adalah kita dikejutkan dengan satu pernyataan, afala tubsirun. Apakah kamu tidak melihat? Tadi waktu malam kita ditanya afala tasma'un, kalau siang kita ditanya afala tubsirun. Kalau malam kita disuruh mendengar, kalau siang kita disuruh melihat. Jangan rahimahullah. Jadi malam itu katanya sultan sana aqwa min sultan yang besar. Malam itu kekuatan pendengaran jauh lebih kuat daripada melihat. Selain tidak ada matahari, kondisi psikis manusia itu sangat tepat untuk menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah karenanya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sementara di siang hari adalah saat yang tepat untuk melihat, agar segala sesuatu yang kita lihat menjadi saksi terhadap kebenaran yang sudah kita dengarkan. Nah, ini satu contoh kasus. Sekarang saya mau praktikum langsung di ruangan ini. Surah apa yang diturunkan pertama kali untuk kita semua? Masih ingat? Surah Al-Alaq. Itu proses awal instalasi Quran kepada manusia pertama kali. Ini supaya langsung praktikum saja. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mari sama-sama kita baca dulu. Sebab kalau Anda nggak baca cuma dengerin doang, Anda nggak dapat pinnya, maksud Anda dapat itu nggak bisa. Karena metode untuk bisa menginternalisasi diri dengan Quran ada 4 metodenya menurut Al-Quran. Jadi kalau Anda ingin memasukkan Al-Quran di sini, bedanya guru ngaji dengan sekedar berceramah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim, gitu ya. Ada banyak ayat tapi 4 metodenya. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. 4 metode para nabi dan rasul dalam menghujamkan ayat Allah ke dalam setiap satu manusia. Pertama, yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayatnya. Yang kedua, wa yuzakkihim, mentazkiyah, menyucikan jiwa pendengarnya. Yang dimaksud kalau bahasa kita, memformat dulu si audiens ini, si resipien ini, agar dia punya kesiapan untuk bisa menerima qaulan tsaqilan, perkataan yang berat ini. Baru yang ketiga, metodenya adalah wa yu'allimuhumul kitab. Kalau tadi Quran hanya berfungsi sebagai reading book, maka yang ketiga difungsikan sebagai a manual book, Alkitab. Jadi apa bedanya Al-Quran dengan Alkitab? Al-Quran adalah
firman Allah yang dijadikan sebagai bacaan yang mulia, sementara kita adalah sekumpulan firman Allah yang digunakan untuk menjadi panduan hidup manusia. Sebetulnya bendanya dia juga, tetapi fungsinya itu sesuai dengan namanya. Ada Al-Mubin, ada Al-Furqan. Jadi metode mengucapkan ini supaya Anda dalam mengajarkan Quran kepada anak-anak ikuti 4 langkah ini. Bacakan ayatnya, kedua sucikan jiwanya atau format jiwanya, dan yang ketiga fungsikan Al-Quran sebagai Alkitab, sebagai manual book gitu ya. Dan yang keempat, supaya konkret dan jelas, bacakan As-Sunnah. Di sini Al-Hikmah tafsirnya adalah As-Sunnah. Baik, ini 4 metodologi. Nah, sekarang saya mau tanya sama Anda. Di dalam surah Al-Alaq yang saya akan bacakan ini, dan sama-sama kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sampai di sini. Inilah awal instalasi Quran ke dalam jiwa manusia. Pertanyaan saya sekarang, langsung berpikir, ada berapa kali perintah Iqra di ayat ini? Berapa kali perintah Iqra? Kata Iqra lah kira-kira di situ. 2. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Menciptakan apa? Khalaqal insana min 'alaq. Menciptakan manusia dari segumpal darah, gitu ya. Lalu kedua, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Akram. Alladzi 'allama bil qalam. Yang telah mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan kepada manusia hal-hal yang tidak pernah dia ketahuinya. Baik, saya sudah sambil terjemahkan tadi. Biasanya kita pegang kita. Pertanyaan saya selanjutnya, Iqra yang pertama perintah apa? Membaca apa? Iqra yang kedua perintah membaca apa? Pikirin dulu baru ngomong. Kalau udah hafal udah pasti nggak bisa mikir. Mesti dengan kita hafal tapi nggak paham juga nggak bisa juga. Jadi sebetulnya Anda tuh nggak bisa berpisah dengan Al-Quran, kecuali orang yang memang sudah hafal luar kepala, di luar semua maksudnya hafalannya. Nggak bisa, nggak bisa dengan Al-Quran sesungguhnya. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani wa qayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Orang yang sekejap saja lupa mengingat Allah, langsung setan masuk seperti cuma dari sistem di dalam jiwa manusia. Kalau mereka Quran di dalam, cuma 2 kemungkinannya, antara hawa atau Quran, cuma itu dulu. Hawa nafsu di dalamnya atau ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bilang begini, Anda jangan terlalu merasa aman dengan situasi Anda sekarang. Dulu sebetulnya ada istilah zaman fatrah. Zaman fatrah itu adalah zaman jeda, Injil sudah rusak, Isa al-Masih sudah wafat, tetapi Quran belum datang, Nabi Muhammad belum diutus. Manusia di antara kedua ini punya pegangan kebenaran yang jelas. Nggak jelas kan pegangannya. Injilnya sudah 50% rusak, sementara Quran belum turun. Dalam bahasa tauhid ini namanya ahlul fatrah. Ulama sudah membahas ini sampai bagaimana nanti nasib mereka di akhirat. Saya tinggalkan bahasan itu dulu. Sekarang saya mau beritahu Anda secara maknawi yang sebetulnya kebanyakan kita ini ahlul fatrah maknawinya. Kenapa? Coba ya, bahasa Quran nggak bisa, terjemahan nggak dibawa, dan parahnya ketiga, Pak Muhammad Taufik
ketika itu datang ke saya presentasi sebagai sekjen ini. Beliau ambil pembinanya Majelis Syuranya Majelis Mujahidin. Setelah beliau meneliti, ternyata dalam penelitian beliau lebih 3.200 ayat itu salah terjemahan versi Quran dan Agama. Kalau jumlah ayat 6.236 ayat yang salah 3.200 berarti berapa persen? Indikasinya gampang saja, karena penerjemahannya terlalu detail. Kesalahan bisa parah, misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu, maka fattakhidhuhu, maka terjemahannya anggaplah dia sebagai musuh. Oh, anggaplah. Fattakhidhuhu maksudnya jadikanlah, gitu kira-kira. Bukan hanya dalam tataran anggapan di sini, tetapi betul-betul harusnya merugi. Jadi memang bisa saja ini menjadi sebuah perdebatan kosakata, tetapi saya nggak enak untuk membongkar semuanya. Tetapi satu statement saja yang bisa menjelaskan bahayanya kalau tidak faham Quran dalam bahasa Arabnya. Statementnya begini: seluruh ulama di dunia sepakat Quran ini tidak akan pernah bisa diterjemahkan. Kalaupun ada, cuma terjemahan maknanya saja. Jadi bayangkan bahasa Arabnya nggak bisa, terjemahannya nggak suka bahwa isi terjemahannya masih kadang salah juga. Bagaimana sih Pak? Lalu apa pegangan kebenaran yang Anda jadikan sebagai pegangan dalam hidup? Maka wajar penelitian lapangan saya tadi, cuma 15% umat Islam Indonesia yang punya mushaf, dan cuma 2% saja yang pernah baca terjemahan sampai akhir. Jadi saya panggil teman-teman dari Utara, nanti mau bikin negara Islam di Indonesia. Potensi umat Islam Indonesia yang bisa diajak untuk menegakkan khilafah cuma 2%. Kalaupun ada orang yang bisa kamu ajak maksimal 15%, 85%-nya Islamofobia. Dari situ kita bisa merenung, dan itu menggerakkan saya. Pokoknya jadi guru ngaji aja deh. Kalau gue jadi politisi juga nanti ikut, bingung lagi nanti. Sebab kalau ini tidak diseriuskan, ini bisa berbahaya. Sekarang kembali ke ayat. Iqra yang pertama perintah apa? Perintah untuk apa? Membaca. Membaca yang bagaimana? Iqra bismillahirrahmanirrahim. Membaca yang bacaan itu memperkenalkan kita kepada Allah, yang bacaan itu memperjumpakan kita dengan Allah dalam cinta, takut, harap, dan pasrah. Saya ingin tanya, dari SD Anda sekolah sampai Anda kuliah, berapa persen bacaan yang Anda baca di sekolah itu yang memperjumpakan Anda dengan Allah? Belajar fisika saja, proses terjadinya hujan kalau nggak dilibatkan dalam buku fisika, bukan? Proses terjadinya hujan dari mana mulainya? Penguapan air laut terus menjadi awan, terus menumpuk, terus mengembun, terus mentok di gunung, terus ketiup angin, terus turun hujan, terus Tuhan ada di situ. Jadi boleh kita katakan bahwa sepanjang kita sekolah dan kuliah itu hanya sedikit sekali persentase bacaan kita yang memperjumpakan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di ayat ini perintahnya jelas sekali. Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Rasakan dulu, dan target bacaanmu adalah supaya kamu bisa berjumpa dengan Tuhan, merasakan keberadaan Tuhan. Sekarang baru lanjut. Alladzi khalaq. Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Kata khalaq artinya menciptakan dari tidak ada menjadi ada tanpa contoh.
Kalau Anda memenuhi dari kata ini saja Anda sudah kagum dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan apa? Alladzi khalaq, menciptakan semuanya. Dia khaliq, selain dia makhluk. Tetapi di ayat ini, di mana Allah menciptakan semuanya, angle-nya diambil satu sisi saja. Khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Karena si manusia ini yang akan dijadikan objek oleh si Quran. Makanya si manusia ini dulu Allah menciptakan semuanya, tapi angle-nya adalah insan. Tapi menariknya si insan di sini min khalaqal insan min alaq. Kan manusia itu dalam tahap prosesnya ada nutfah, ada alaqah, ada mudghah. Tapi kenapa yang dibikin di sini alaqnya? Ini menarik. Jadi kalau tanda peribadatan berhenti di situ. Loh, kenapa jadi segumpal darahnya ya? Jadi seakan-akan di sini kita diajak untuk melihat human being as a blood, manusia sebagai darah. Apa yang maksudnya? Kita diarahkan ke darahnya, bukan ke dagingnya, bukan ke nutfahnya. Apa ya? Saya bertanya dulu sama Anda. Kalau Anda pergi ke lab, ingin tahu hasil kondisi fisik tubuh Anda, sehatkah atau sakit? Kalau sakit, sakit apa? Nanti di lab yang diambil rambutnya atau kukunya? Darahnya. Kenapa darahnya? Karena setiap sel darah itu mengandung semua hormon organ tubuh manusia. Jadi semua organ tubuh manusia itu hormonnya itu ada di dalam setiap sel darah. Dan dari situ kemudian bisa diketahui, dari satu sel darah manusia diketahui kondisi semua manusia. Untuk due diligence mendapatkan TV One, TV dan Fever News, yang mau ikut bidding harus bayar 2,5 juta US. Kalau tidak jadi 2,5 juta US-nya hilang. Beberapa di antaranya ada yang pernah memperlihatkan uangnya sejumlah 2 triliun ke saya. Tapi menarik bukan banyak duitnya. Yang menarik adalah ketika orang ini sakit, kalau diperiksa darahnya, ternyata hormon proplatinnya, hormon kesedihannya tinggi. Jadi hormon kesedihan itu tinggi sekali. Padahal duitnya 2 triliun. Jadi uang tidak menjamin seseorang untuk bahagia. Jadi orang-orang sekarang di barat sebagai perusahaan mengukur kesuksesan itu bukanlah pada berapa besar gajinya, berapa tinggi jabatannya, tetapi happiness. Dan mengukur happiness itu tinggal mengambil salah satu hormon di darah yang namanya prolatin itu. Pegawai saya ini kira-kira happy atau nggak happy gitu. Kira-kira kalau pegawai TV One semua diperiksa darahnya diambil hormon prolatin itu happy. Kayaknya sih happy semua. Kelihatan dari wajahnya cerah-cerah, mudah-mudahan. Tapi yang menarik adalah mineral darahnya itu yang begini. Nah begitu kata itu. Jadi kita diperintahkan untuk membaca, di mana bacaan itu menghubungkan kita kepada Allah. Allah sebagai satu pencipta, tapi pencipta manusia, manusia yang terbuat dari segumpal darah. Dan menarik kata alaq, pemilihan kata alaq. Alaq itu bisa berarti menempel, alaq juga bisa berarti lintah yang mengisap darah, alaq bisa berarti juga segumpal darah. Dan ternyata kata alaq ini, kalau kita kaitkan dengan ilmu embriologi, saya baca dari tulisan Profesor Keith Ilmore, ternyata betul pada periode alaq manusia itu bentuknya seperti lintah yang kerjaannya menempel di rahim ibu dan mengisap darah ibu. Alaq. Jadi dari sisi kosakata, setelah kita tadabbur, kata alaq dalam bahasa Arab bisa berarti al-waqtu, melekatkan, menempelkan. Kata alaq bisa berarti segumpal darah. Kata alaq bisa berarti lintah. Dan tiga-tiganya cocok dengan kosakata alaq. Jadi janin pada usia itu seperti lintah,
menempel di rahim ibu dan menghisap darah ibu sebagai nutrisi bagi dirinya. Jadi kalau tadarus itu sampai akhirnya kita menembak, itu baru perintah membaca pada level basic. Sekarang perintah membaca selanjutnya, Iqra wa rabbukan akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Agak berat gak pelajaran siang hari ini. Kalau istirahat kalau bisa minum dulu lah sedikit. Sudah besoknya ya dalam kalau gitu. Paling tidak sudah sedikit menjelaskan dan memang harus duduk pegang buku khusyuk dan memang tidak harus ngaji. Harus baca itu. Allahumma shalli ala Quran itu yang kamu baca itu, itulah yang mau sampaikan kepada semua para nabi dan rasul itu. Jadi kalau kamu menjadi orang hebat seperti yang kamu harapkan dalam doa-doa yang Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu kan setiap kali kita baca, ya Allah tunjukkanlah hamba ke jalan yang lurus. Jalan lurus itu adalah Al-Quran. Beribadah kepada Allah itu siratal mustaqim, wa ya'budu hadza siratal mustaqim. Tunjukkanlah hamba jalan yang lurus. Jalan lurus yang pernah dilalui alladzina an'ama Allah 'alaihim, oleh orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat darimu. Siapa mereka? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Orang-orang hebat muka bumi ini. Kenapa dia bisa menjadi orang hebat? Karena dia diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajak langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih yang mau ajarkan kepada mereka? Itu Quran yang tidak baca itu yang dibacakan kepada semua rasul-rasul itu. Jadi orang-orang yang mendalami Al-Quran sebetulnya orang-orang hebat, orang-orang yang gak serius sama Quran